Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fis sirri wal 'alan wa fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh dan kajian subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbanyak pujian kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih mendapatkan limpahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh segera hadir di majelis ini untuk duduk-duduk sebenar dalam rangka kita kajian bersama memahami ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin tadabbur ayat-ayat tentang puasa. Para ulama itu menyatakan jika kita ingin mendengarkan Allah berbicara dengan kita, maka kita hendaknya membaca ayat dan mentadabburinya. Kalau kita ingin berbicara sendiri langsung kepada Allah, berarti kita berdoa kepada Allah, menghadap Allah melalui salat-salat kita. Bapak dan Ibu, jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ini adalah ayat-ayat tentang perintah puasa. Mari kita bersama-sama renungkan, dan ini saya sampaikan ya, ringkasan saja dari tafsir Ibnu Katsir tentang ayat-ayat tersebut. Tafsir Ibnu Katsir itu tafsir yang standar yang dijadikan sumber bagi para ulama di dunia. Tafsir ini disebut dengan tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat.
Jadi bukan dengan pendapatnya atau dengan akalnya, tetapi adalah tafsir ayat dengan ayat lain. Kemudian ditambah dengan keterangan-keterangan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keterangan daripada para sahabat dan tabi'in. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kita sangat hafal ayat ini. Allah firmankan, kita dengarkan apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya dan kita renungkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Ayat ini merupakan dasar hukum, dalil yang pokok mengenai kewajiban ibadah puasa Ramadan bagi kita umat Islam. Berikut ini saya sampaikan ringkasan daripada keterangan tafsir Ibnu Katsir ayat 183 Quran Surat Al-Baqarah. Ini yang pertama. Yang pertama adalah tentang seruan khusus untuk yang beriman. Jadi khitab, seruan daripada perintah puasa itu hanyalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah khitab atau seruan yang mengandung penghormatan sekaligus motivasi. Karena namanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang terkhusus, orang-orang yang betul-betul iman, percaya kepada Allah, dan tentu dia adalah pasrah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah meyakini bahwa hanya orang-orang yang beriman saja yang merasa enteng terhadap perintah-perintahnya ataupun larangan-larangannya. Puasa itu sendiri adalah perkara yang tidak ringan, karena harus menahan lapar dan dahaga. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian itu kalau tidak pas puasa, nahan lapar, nahan ngelih gitu, nahan haus itu nggak bisa. Di tengah-tengah siang hari gitu, haus banget gitu ya, duit-duit, weruh, es teler gitu. Mesti pengen, apalagi lapar. Tetapi ketika orang berpuasa itu enteng-enteng saja. Ya. Allah meyakini bahwa orang-orang yang beriman itu ketika diperintahkan itu pasti ya pokoknya adanya adalah sami'na wa ata'na. Dan Allah sendiri yang memuji orang-orang yang beriman itu dengan firman-Nya. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 51 itu Allah firmankan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin itu idza du'u ilallahi wa rasulihi, jika dia diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, liyahkuma bainahum, agar mereka menetapkan hukum di antara mereka berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul-Nya.
Jawabannya hanyalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Pasti mengatakan sami'na wa ata'na. Itu kalau orang beriman. Begitu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka jawabannya sami'na wa ata'na. Karena kalau orang berat melaksanakan puasa atau perintah-perintah Allah, maka ya imannya belum benar-benar kuat. Sebab orang-orang yang benar iman pasti dia akan merasakan senang, bahkan enteng di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perintah ini tidak diberikan kecuali hanya kepada kita orang yang beriman. Baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah syariat puasa itu adalah merupakan kesinambungan dari syariat umat-umat terdahulu. Sehingga Allah ketika menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah bukan beban baru bagi umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga sudah dibebankan juga kepada siapa? Umat-umat terdahulu, umat-umat para nabi dan rasul yang mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tujuan utamanya apa? Ibnu Katsir menyatakan agar umat Islam merasa ringan dalam melaksanakan, karena umat-umat terdahulu pun telah melakukannya. Jadi bukan syariat baru, tetapi adalah umat terdahulu pun telah ditetapkan itu. Bahkan menurut catatan Ibnu Katsir, syariat puasa orang-orang yang terdahulu itu adalah lebih berat ketimbang yang ditetapkan kepada kita umat Islam. Bahkan di awal-awal ketika umat Islam ditetapkan atau diwajibkan untuk beribadah puasa itu juga itu berat. Karena diantaranya adalah jika dia sudah berbuka, kemudian dia tertidur gitu, kemudian bangun, itu sudah tidak boleh makan gitu. Sudah berbuka, sholat isya, ketidur, ya sudah boleh makan, tidak boleh berhubungan suami istri sampai kemudian maghrib kembali. Walaupun kemudian setelah itu ini ayat ini kemudian dinasah dengan ayat berikutnya nanti. Ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa perintah itu juga sudah diperintahkan bahkan dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, ini menjadikan secara kejiwaan bahwa kita itu melaksanakan ibadah puasa itu menjadi sangat ringan. Jadi secara kejiwaan kalau kita melakukan sesuatu yang berat di mana orang lain juga melakukannya, maka kita akan merasa ringan. Ya. Bahkan juga bukan saja ringan, nyaman, bahkan tidak enak jika tidak melakukannya. Jadi andai kata di lingkungan kita itu kok semuanya kok wong apik kabeh gitu ya. Jadi sholatnya juga berjamaah, masjid, rajin begitu. Maka kalau kita tidak melakukannya itu rasanya celili begitu. Jadi menjadi sangat ringan dan termotivasi. Jangankan kebaikan, keburukan juga begitu. Naudzubillah, itu keburukan itu menjadi ringan kalau ada temannya gitu, ada temannya melakukan keburukan tambah ringan. Itulah maka Allah memotivasi bahwa kewajiban ibadah puasa yang begitu berat itu sesungguhnya juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Sehingga pelajaran yang terpenting adalah jika umat terdahulu bisa bersabar menjalankan perintah ini,
Maka kita umat Islam yang disebut oleh Allah dipuji kuntum khaira ummatin, kita itu umat yang paling baik. Maka lebih bisa untuk melaksanakan ibadah ini dan lebih baik. Ya. Jadi ada kesenambungan antara syariat Nabi kita Muhammad SAW dengan syariat-syariat sebelumnya. Berikutnya, ya, ketiga, esensi puasa itu adalah tujuan utamanya adalah mencapai ketakwaan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuan akhir dari puasa bukanlah sekedar agar berlapar, agar dahaga, tetapi adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa puasa adalah sarana untuk mensucikan diri dan menyempitkan jalan setan dalam tubuh manusia dengan menahan syahwat perut dan kemaluan. Jiwa menjadi lebih bersih sehingga lebih mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi serupa semua ulama juga menyatakan bahwa orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dari makan dan minum serta syahwat itu akan lebih menjadikan hatinya lebih lembut, ya, lebih gampang untuk menerima nasihat-nasihat spiritual dibandingkan ketika kita dalam keadaan kenyang. Ya. La'allakum tattaqun. Jadi tujuan utamanya adalah untuk bertakwa. Bukan untuk supaya umat Islam atau kita itu hidup dalam kesusahan, tetapi tujuan utama daripada berlapar-lapar dan berdahaga itu adalah agar hati kita ini menjadi lebih lembut, lebih suci, lebih bersih, lebih suci. Kenapa demikian? Karena memang sesungguhnya orang dalam keadaan lapar itu ya tertahan jugalah untuk melaksanakan hal-hal yang tidak baik, cenderung bisa menahan diri dari sesuatu yang tidak baik. Jangankan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik pun juga malas untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik ketika seseorang dalam keadaan lapar. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini ketakwaan adalah menjadi hal yang sangat penting sebagai tujuan daripada ibadah puasa. Dan kita tahu bahwa ketakwaan itu adalah kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya. Kalau Allah sudah memuliakan kita, maka pasti Allah akan memuliakan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang penting. Ya. Orang-orang muttaqi itu adalah termasuk waliullah, kekasih-kekasih Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Dan hidupnya waliullah, kekasih-kekasih Allah itu adalah selalu dalam keadaan berbahagia. Allah firmankan di dalam Quran surat Yunus itu ayat 62 sampai 64 itu, ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala ketahuilah, inna awliya Allah,
Sesungguhnya auliaullah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak pernah akan ada rasa takut, khawatir, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak pernah akan merasakan kesedihan. Tidak pernah khawatir, tidak pernah sedih. Itu adalah waliullah, kekasih Allah. Siapa mereka? Ya orang bertakwa itu. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa yang menjadi kekasih-kekasih Allah itu pasti bagi mereka itu hanyalah busra, kegembiraan saja. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam hidup mereka di dunia maupun di akhirat. Bahagia. Kalau tadi di awal ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun, enggak pernah khawatir dan tidak pernah sedih. Dan itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Kalau di dalam ayat yang sangat populer dan itu di telinga kita sudah terbiasa, bahwa wujud daripada kebahagiaan hidup di dunia itu sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat At-Tolak itu ayat 2 sampai 4 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu adalah wujud kebahagiaan hidup di dunia. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan membuat untuknya jalan keluar dari segala masalah kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan lagi ditambah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan membuat semua urusannya adalah mudah. Itu hidup di dunia itu gitu, itu yang paling bahagia. Semua urusan gampang. Kalau ada masalah ada solusi. Rezeki datangnya mak bedun tuh maksudnya tuh pas butuh pas ada. Oleh kan ya paling seneng kan iki sekon ya duitnya tiba-tiba ada. Itu jaminan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Itulah kekasih-kekasih Allah itu. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan senantiasa, dikatakan senantiasa bertakwa, menjaga ketakwaannya. Sampai kapan? Tentu sampai kita mati. Karena pesan kita setiap kali itu selalu sering pada saat-saat awal khutbah atau awal pidato sering dipesankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan pesannya jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan takwa kepada Allah. Ini artinya lalu istiqomah, berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaan. Pasti Allah akan jamin kehidupan dunianya akan berbahagia. Ya. Di akhirat jelas, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan hapuskan segala kesalahan-kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan, agungkan balasannya. Ya tentu
kehidupan balasan yang tidak atau yang paling agung itu adalah atas amal kita itulah kelak ketika di akhirat. Itu adalah balasan yang paling agung, tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan, yaitu kenikmatan surgawi. Ya. Sehingga ibaratnya sebahagia-bahagianya orang hidup di dunia itu, kelak jika dia masuk surga maka akan merasakan nang donya ki sengsara banget gitu loh. Wah, sengsara banget nontonnya. Tapi sebaliknya, sak susah-susahe wong urip nang donya kuwi nek dibandingkan dengan kesengsaraan di akhirat, maka nang donya kuwi wah penak banget. Penak banget. Yeah. Maka orang Islam itu harus bisa menghibur diri lah begitu. Ya sak sengsara nang donya ora apa-apa lah tinimbang sengsara nang akhirat, tidak ada bandingannya. Sehingga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini kadang-kadang disalah memahami kita itu. Jadi ada hadis yang menyatakan apa? Al jannatu sijnul mu'min gitu. Swarga ki penjarane wong iman. Ya. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Jangan diartikan wis ora apa-apa dhewe susah ora apa-apa, sing penting iman. Ya. Dalam keterangan di kitab Tabari itu disebutkan bahwa ya, ada seorang Yahudi yang hidup dalam menjadi seorang pembantu, begitulah, pelayan toko di saudagar orang Islam. Ketika dia mendengar hadis ini, dia semakin yakin, wah, nabimu bohong, begitu. Lah kenapa? Lah katanya dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Lah kok engkau malah uripe kok bahagia, kaya raya, sementara saya kan katanya surganya orang kafir. Lah kok saya malah menjadi pelayanmu susah kaya ngene gitu. Maka dia menyatakan, ketahuilah, sebahagia-bahagianya aku di dunia itu tidak sebanding dengan kebahagiaanku kelak di akhirat di surga. Ketika orang-orang mukmin berada di surga itu merasa itu, walaupun ketika di dunia hidup dalam keadaan bahagia itu rasane sengsara. Wah, jan biyen besok lho ibu-ibu kalau bersama-sama masuk surga jalan ngomong, wah padahal udah seneng kabeh gitu. Wah susah ya mbiyen ki nang uripe dhewe nang donya gitu. Tapi sebaliknya, sak susah-susah hidup di dunia ini siapapun, maka tidak sebanding kesusahannya itu dibandingkan susahnya hidup di akhirat, yaitu di neraka. Oh, mlebu neraka ya wah penak mbiyen ya nang donya, padahal wong ki sing paling sengsara, katanya bilang dia paling enak. Nah, Ibu dan Bapak sekalian rahimakumullah, itulah jaminan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, itu akan diberikan kehidupan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah ada rasa khawatir atas apa yang akan dia hadapi, atau dia juga tidak sedih terhadap apa yang ia hadapi, selalu dalam keadaan bahagia. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka selalu gembira hidup di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, lanjut. Yang keempat adalah bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu adalah menjadi benteng bagi seseorang. As-siyamu junnatun. Jadi orang puasa itu adalah puasa itu menjadi perisai dari perilaku yang buruk. Bahkan puasa itu juga pengendali daripada hawa nafsu lainnya.
Itulah maka ketika Rasulullah SAW perintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, ya, untuk segera menikah, tetapi bagi yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu adalah menjadi pengendali daripada hawa nafsu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, gitu ya. Jadi puasa ini adalah menjadi bentengnya atau perisai bagi kita dari perilaku-perilaku yang didorong oleh hawa nafsu. Baik, singkat lanjut sekarang. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Allah firmankan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Ayyamam ma'dudat. Jadi tidak Allah katakan dengan bahasa yang sebulan penuh, tetapi hanya dikatakan hanya beberapa hari saja. Kewajiban kalian berpuasa itu hanya beberapa hari. Jadi dengan mengatakan bahasa dengan bahasa yang semacam itu kan menjadi merasa lebih ringan kan. Bahasa itu penting loh, bahasa itu penting. Kadang-kadang salah ngucap itu menunjukkan tentang ya, ringan dan tidaknya itu, syukur dan tidaknya itu akan terlihat pada cara dia berbicara. Misalnya gitu, aku isih duitku isih 100.000 dengan duitku ngari kan garek wong apa wong Temanggung napa garek ngari duitku ngari 100.000 karo duitku isih 100.000 pundi sing positif? Masih itu ada rasa syukur, isih ada syukur. Nek ngari rasanya aduh sedih gitu. Ini ada gitu ya. Itu kan sama saja kan, janjane ya padha wae, duitnya ya mung 100.000 ning beda duitku isih 100.000. Alhamdulillah. Duitku ngari 100, waduh gitu. Kan sama tuh. Itu bahasa. Sama ya bahasa. Punya istri cerewet cantik. Itu bisa berbeda. Duwe bojo ayu ning cerewet karo duwe bojo cerewet ning ayu. Niku mana yang positif, yang mana? Cerewet ning ayu, udah ngerti kan begitu. Karena lebih berarti positif. Ning nek ayu cerewet ayune sentek gitu. Wis ora dianggap wah gitu. Tapi kalau ning ayu cerewete ora ketok gitu ya gitu. Jadi memang harus begitu. Jadi cara bahasa ayyamam ma'dudat. Kewajiban kalian berpuasa itu hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari saja. Itu pun kemudian Allah firmankan faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Itu pun bagi orang-orang yang sakit atau safar, melakukan perjalanan, kemudian dia merasa kemudian berat untuk melaksanakan ibadah puasa, tidak puasa tidak apa-apa. Ya. Jadi tadi saya bacakan nih, jadi durasi terbatas ayam. Allah menyebutkan bahwa puasa itu hanya beberapa hari tertentu begitu ya. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penggunaan kalimat ini bertujuan agar mereka tidak merasa berat. Tanya berapa? Puasa tidak dilakukan sepanjang tahun atau beberapa bulan, tapi melainkan hanya beberapa hanya di bulan yang telah ditentukan, yaitu hanya beberapa hari saja sehingga lebih ringan. Ya. Kemudian faman kana minkum maridun, itu pun bagi orang yang sakit atau musafir, itu ya, maka tidak puasa tidak apa-apa, cukup mengganti di hari yang lain. Ya. Orang sakit jika puasa membahayakan kesehatannya atau menimbulkan kesulitan yang sangat, ia boleh tidak berpuasa. Demikian juga orang yang dalam keadaan safar. Ya. Ini adalah tentang keringanan bagi orang yang merasa berat untuk
melakukan ibadah puasa. Ya. Mana yang dipilih? Kan gitu. Andai kita dalam keadaan safar, pilih berbuka untuk menerima rukhsah keringanan atau bertahan puasanya, Ibu? Kenapa? Milih berbuka atau tetap melanjutkan puasa? Melanjutkan puasa, anda ora kuat. Dipokso begitu, ngasih semaput gitu. Ini adalah pilihan khiyar, pilihan. Jadi ketahanan seseorang atau ketidaktahanan seseorang tidak menjadi ukuran bagi orang lain. Terserah panjenengan, kan begitu ya. Ya biasanya sok memilih dilanjutkan. Nggih, ya tinimbang nanti nyaur lebih berat begitu. Iya. Ya. Itu berarti sih kuat nek kuwi ngono kan gitu ya. Ya. Jadi pilihan bagi kita tergantung kondisi kita. Kalau tidak kuat tidak boleh memaksakan diri untuk berpuasa sampai kemudian menyakiti dirinya, itu makruh, bahkan bisa haram. Karena wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kau mencampakkan dirimu dalam kehancuran. Ya. Itulah maka sesungguhnya syariat Islam itu pasti bisa dilaksanakan. Sebab jika dia tidak bisa melaksanakan maka selalu ada keringanan. Begitulah. Baik, saya sampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas. Beliau menyatakan, kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu safar. Faminnas sha'im wa minnal muftir. Di antara kami ada yang tetap berpuasa, tapi ada juga yang berbuka, mukah, tidak puasa. Fanazalna manzilan fi yaumin harin. Kemudian kami itu beristirahat pada satu tempat pada saat panas terik matahari. Ya. Fasaqata shawam atau as-shaimun. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu pada berjatuhan ya lemes gitu. Poso panas terik tetap bertahan puasa, lemes limpoh. Wa qamal muftirun, sementara orang-orang yang tidak puasa itu justru tegak. Darabul abniyah wasakur rukab, mereka bisa mendirikan tenda membantu orang untuk ngeyup dan juga memberikan minum ar-rukab, tunggangan mereka, unta-unta mereka. Sing poso sakit mboten mendirikan tenda, oh ndak bisa, lemes. Ngangsu cari air untuk minum unta, enggak. Tapi yang bisa yang tidak puasa. Maka Nabi kemudian berkomentar, "Dzahabal muftirunal yauma bi ajrin." Wong-wong sing ora padha poso entuk ganjaran gitu. Begitu, jadi ini menunjukkan tidak pilihan antara puasa atau tidak puasa itu adalah pilihan yang sifatnya adalah pribadi. Nek kuat ya silahkan puasa, nek ora kuat maka tidak puasa, tidak apa-apa, begitu. Yeah. Jadi sepanjang kita sakit dan tidak kuat untuk puasa atau berat puasa atau safar kemudian berat untuk puasa, maka tidak apa-apa tapi mengganti di hari lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu masih ditambah dengan ayat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mungkin di sini ya. Adapun orang-orang yang memang tidak kuat betul, artinya ya memang ya tidak mungkin puasa dan tidak bisa menggantikan puasa di hari lain. Ora poso ya ora apa-apa begitu lagi. Tidak puasa juga tidak apa-apa.
cukup mengganti puasa yang ditinggalkan itu dengan membayar fidyah, yaitu dengan memberikan makan satu orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan ayat, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, ini saya sampaikan ini bahwa dalam sejarah penetapan hukum puasa, Ibnu Katsir membaginya menjadi dua fase. Fase pilihan, pada awal diwajibkannya puasa, orang yang sehat dan mampu sebenarnya boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa, tetap membayar fidyah. Jadi berdasarkan riwayat, jadi pada awal-awal puasa itu sempat itu puasa atau tidak puasa bagi orang-orang yang sehat itu adalah pilihan. Ora poso ora popo ning bayar fidyah itu dulu. Tapi kemudian itu dihapus ayat ini dengan turunnya ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-185 ya. Nah, kalau sekarang, kondisi sekarang sudah kita sama-sama mengetahui bahwa ya, siapapun yang tidak kuat untuk berpuasa, mungkin orang tua atau yang bekerjanya memang tidak memungkinkan untuk berpuasa dan tidak mungkin menggantikan di hari yang lain, maka dia tidak berpuasa tidak apa-apa, tetapi cukup dengan mengganti dengan membayar fidyah. Berapa membayar fidyahnya? Ukurannya pripun Bu, nekan bayar fidyah? Berapa Bu? Oh, sehari sekali makan. Ukurannya berapa? Ukurannya pinten? Lah panjenengan bayar fidyah njer pinten? Pinten nek di duitke pinten Bu? 15.000 ngirit nggih, maaf. Ya, memang ada ukuran. Kalau dalam ukuran fikih itu cuman 1 mud, hanya 1/6 kilo, sidik banget loh, piro 1/6 kilo, pinten 1/6 kilo gitu. Itu kan standar apa namanya? Minimal. Itu ben sing ora duwe ke ya semono kuwi cukup. Nek wong duwe sugih ya pinten, Bu? Pinten, Bu? 30. Nek 50 pareng mboten? Pengen 50 100 pareng mboten? 100 nggih. Iya, begitu ya. Iya, begitu. Karena dalam urusan-urusan ibadah yang terkait dengan ibadah sosial itu lebih banyak, lebih baik gitu. Maka kemudian disebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang melakukan kerelaan sendiri untuk melakukan kebaikan, bisa memberi makan bukan hanya 1 orang tapi bisa 2 atau lebih, itu adalah lebih baik gitu. Itu kalau urusan ibadah sosial. Tapi memang ada batas minimalnya itu. Nek orang-orang batas minimalnya begitu. Itu kan batas minimal itu batas 1 mud 1/7 kilo atau 1/6 kilogram beras, sangat dikit sekali. Gitu ya. Tidak seperti ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah ritual. Ibadah ritual itu ya harus mengikuti apa yang Allah tentukan. Begitu. Bukan sak kuwate dhewe. Ono pas tawaf gitu takon, "Mbah, pun kuat pinten lih tawaf, Mbah?" gitu misalnya. Takone karepe ya mungkin kayak ping 4 atau ping 5, malah jawabannya alhamdulillah wong tua koyone yang kuat ping 24 ngono. Wah, ya ora sah kan gitu. Jadi ya sesuai dengan, tapi kalau ibadah sosial lebih banyak, lebih baik. Zakat pinten, Bu? 2,5% begitu. 5% boleh enggak? Oh, boleh begitu. 5% itu siap, 5% gitu nggih. 5%. Begitulah. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah.
Bagi orang yang memang tidak kuat berpuasa, tidak puasa tidak apa-apa. Orang yang memang tidak mungkin kan untuk mengganti. Siapa yang tidak mengganti ya karena tidak kuat. Atau diantaranya adalah orang-orang mungkin ibu yang hamil dan menyusui dan tidak mungkin mengganti. Ya aku mungkin menggantinya jadi berat karena angger wis menyusui meteng meneh gitu Mas. Kok meteng apa? Hamil lagi, menyusui lagi. Wah, kapan menggantinya? Memang Majelis Tahsin memberikan pilihan, kalau bisa mengqadha ya mengqadha. Kalau nggak bisa mengqadha ya itu membayar fidyah. Bebannya hanya satu, tidak dua gitu kan. Pilihan untuk fidyah. Tetapi kemudian Allah firmankan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi puasa itu lebih baik bagi kamu sekalian jika kamu sekalian mengetahui. Ini juga penegasan sesungguhnya begitu. Sebab mungkin bisa jadi orang-orang yang kaya begitu tuh, wah apa namanya ngerkoso sidik, wah aku rak kuat ki kaya puasa tak bayar fidyah wae lah, aku ya kuat bayar fidyah bisa 2 orang 3 orang. Ya, bisa jadi pilihannya semacam itu. Dulu juga demikian ketika syariat ini ditentukan itu pilihan, bagi yang sehat boleh membayar fidyah. Kan begitu. Maka banyak yang membayar fidyah wong akeh sing duwe kan gitu. Kira-kira nek panjenengan pilihan ngoten pripun, Bu? Ya oke, mungkin oke bayar, wah anggur ngetokke fidyah saja. Tetapi kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi kamu usahakan untuk puasa karena puasa itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Karena kalau fidyah, membayar fidyah itu kan sensasinya hanya dirasakan oleh orang-orang yang menerima. Tetapi kalau kita orang-orang, wah memang nggak betul-betul niki peteng sithik gitu. Tetapi kalau puasa itu adalah ya sensasinya dirasakan bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Sehingga apa? Inilah yang kemudian bisa membawa kepada atau mengantarkan kepada ketakwaan. Karena memang puasa itu adalah satu ibadah yang paling unik dibandingkan ibadah-ibadah lain, sehingga Allah sendiri dalam hadis qudsinya mengatakan kullu amal ibni adama lahu illas saum. Semua amal anak cucu Adam itu adalah untuknya kecuali adalah puasa. Kalau ibadah puasa itu memang ibadah karena Allah, saya kira betul-betul karena Allah. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengakuan sosial. Tapi kalau sedekah, sholat, rajin itu pengakuan sosial. Wong alim itu rajin le sholat gitu. Tapi kalau puasa itu tidak tampak apakah seseorang puasa atau tidak, itu yang paling tahu adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu pengakuan sosial. Walaupun ya ono sing pengin pengakuan janjane ora poso ning etok-etok poso iki jan pengin pengakuan. Tapi hakikat dari puasa itu adalah rahasia antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan istimewanya puasa itu, karena kondisi jiwa seseorang saat berpuasa itu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam kesendirian. Begitu orang puasa itu begitu. Ibaratnya kalau orang puasa ketika dia berwudu, itu kan wudu gumur-gumur, pas ngelak kan gitu, kira-kira ngicipi gitu bisa nggak? Gitu ya. Tapi dia enggan sekali, bahkan kemudian khawatir sekali. Padahal bisa itu dia melakukan. Tapi dia tidak melakukan itu karena walaupun orang yang di samping kanan kita berwudu itu ya orang ngerti kan gitu nek dhewe ngicipi. Tapi kita tidak mungkin melakukannya karena kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala sebagai muraqabatullah. Allah selalu mengawasi kita. Maka orang beriman tidak mungkin dalam kesendirian gitu dia tidak membatalkan puasanya tanpa sebab. Itulah esensi daripada kekhususan ibadah puasa itu yang bisa membawa
kepada seseorang punya meningkat menjadi derajat oleh yang paling dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, gitu. Ya. Nah, ini yang ayat yang berikutnya, keutamaan berbuat baik secara keseluruhan. Jadi membayar fidyah tidak hanya satu orang miskin, kalau bisa maka lebih dari itu, atau banyaknya kualitas makanan yang kita berikan itu juga lebih baik. Ini juga perlu dipertanyakan. Kita membayar fidyah itu makanan mateng atau duit, Bu? Uang, nggih. Kalau makanan yang sudah mateng boleh ndak? Boleh. Anek denen wis duwe. Itulah jadi tajih itu juga memilih membayar, termasuk membayar fidyah itu membayar fitrah ya, itu ada alternatif yang paling fleksibel adalah uang, kan uang. Wah, memberikan makan orang miskin dengan makanan yang sudah masak padahal DNN sudah masak, maka menjadi tidak bermanfaat. Maka yang paling efektif adalah, yang paling fleksibel adalah dengan uang. Ya. Jadi kalau kita bisa membayar lebih banyak maka itu adalah lebih baik, begitu. Ya. Baik. Ya. Kemudian singkat, yang Al-Baqarah 185. Yang beberapa hari itu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang beberapa hari tadi adalah Syahrul Ramadan, yaitu pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan penuh dengan kemuliaan. Mengapa? Alladzi unzila fihil Qur'an, karena bulan itu diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran fungsi utamanya adalah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan atau pada saat dia mukim dan kemudian bertemu dengan bulan Ramadan, melihat hilal, maka wajiblah baginya untuk berpuasa. Kemudian diulangi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar kemudian berat melaksanakannya, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka tidak puasa tidak apa-apa, tetapi mengganti bilangan puasanya itu di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, dan dia Allah menginginkan untuk kamu sekalian itu kemudahan, dan sama sekali Allah tidak menginginkan untuk kamu sekalian itu kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu sekalian menyempurnakan bilangan puasa sebulan penuh Ramadan. Kemudian kalau selesai maka hendaklah kalian mengagungkan Allah sebagaimana yang Allah telah tunjukkan kepada kamu, sebagai wujud kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena bulan ini dipilih sebagai waktu turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai bayinat, penjelas yang nyata, penjelasan daripada petunjuk itu. Kemudian furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ibnu Katsir juga mengutip hadis bahwa kitab-kitab suci lain seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Zabur, dan Injil juga diturunkan pada bulan
Ramadan. Jadi kitab-kitab terdahulu juga menurut hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir juga turun pada bulan Ramadan. Ramadan itu menjadi bulan yang sangat mulia karena pada bulan itu turunnya Al-Qur'an yang paling penting bagi kita. Ya. Bahkan menurut Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah kita satu pahami, bulan Ramadan juga ada satu hari yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu adalah keistimewaan yang lain daripada di bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian tadi ayat ini juga menunjukkan tentang mansukhnya, dihapuskannya pilihan. Kan pertama tadi, sesungguhnya ayat yang pertama tadi menunjukkan bahwa dulu ada pilihan bagi orang yang sehat antara puasa atau membayar fidyah. Kemudian setelah itu turun ayat ini yang menegaskan, yaitu bahwa tidak ada pilihan kecuali wajib untuk berpuasa. Orang yang membayar fidyah itu hanya diberikan keringanan bagi orang-orang yang memang tidak kuat berpuasa. Ya. Oleh karena Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini menghapus nasih pilihan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 184. Hukumnya berubah. Bagi orang yang sehat dan tidak sedang bergian mukim, tidak ada lagi pilihan untuk membayar fidyah. Puasa hukumnya wajib secara mutlak. Kemudian kemudahan dalam syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini adalah prinsip besar dalam Islam. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa diperbolehkannya musafir dan orang sakit untuk berbuka adalah bentuk kasih sayang Allah agar hambanya tidak terbebani di luar batas kemampuan. Inilah makna daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang sering orang-orang memahami la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu adalah beban terkait dengan apa? Beban musibah dan lain sebagainya. Tetapi beban syariat. Sesungguhnya Allah tidak membebani perintah dan larangan begitu ya, pada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dalam urusan-urusan yang terkait dengan perintah itu Allah menyatakan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Tetapi dalam urusan larangan itu tidak ada semampumu, tetapi fajtanibuhu, tinggalkan seluruhnya. Dalam hadis Nabi juga mengatakan begitu, wa manahaitukum fantahu atau fajtanibuhu, apapun yang kami larang silahkan kamu tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum, tetapi apa yang kami perintahkan untuk kamu lakukanlah semampumu. Oleh kemampuan melakukan sesuatu itu berbeda antara seseorang dengan orang yang lain, sesuai dengan kemampuan. Zakat, sedekah juga sesuai dengan kemampuan. Sholat juga sesuai dengan kemampuan. Berdiri nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa duduk, berbaring, kan gitu. Cukup dengan isyarat. Kalau nggak bisa, sholati, gitu saja. Beres kan begitu. Ya. Puasa, gitu, nggak kuat, ganti di hari lain. Ganti juga nggak kuat, bayar fidyah. Nggak buat bayar fidyah, ora apa-apa. Loh gitu. Itulah syariat, sama sekali tidak ada sesuatu yang memberatkan. Dalam urusan perintah itu mastata'tum, tetapi dalam urusan larangan tinggalkan. Berarti orang ya ditinggalkan semampumu, ya ora ono kan gitu, tidak ada sama sekali, wah enggak ada itu. Karena hakikatnya secara akal meninggalkan itu lebih mudah daripada melakukan. Iya. Ning kok yo angel ya. Ngari meneng ae kok kadang. Iya toh? Padahal nek meninggalkan itu paling gampang kayak gitu. Tinggal turu wis meninggalkan. Timbangane nonton dangdutan sing delok koyo ngene tinggal turu itu sudah meninggalkan. Kan gitu. Ya.
Tapi kan anehnya banyak orang-orang itu berat juga. Kon anteng wae meninggalkan malah kok tutu ngetokke duit, ndadak lunga, padahal untuk bermaksiat. Padahal nek meninggalkan mestinya logikanya gampang. Itulah ujian syariat itu begitu memang nafsu. Jadi ada gitu orang yang gampang melakukan, ya, tapi ada orang yang gampang meninggalkan. Maka syariat ada perintah dan ada larangan. Nggih toh? Nek wong sing orang duwe itu ya paling gampang meninggalkan, nggih toh? Ayo arep ngopo lu ngoyo ora duwe duit kan gitu. Tapi sing duwe itu hawa nafsunya lebih banyak gitu, pengen kan gitu. Gampang lunga atau gampang mandek kan gitu. Begitulah ya. Itulah jadi kemudahan daripada syariat. Ya. Oleh karena itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menghendaki untuk kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Termasuk ketika kita melakukan mengajak orang lain itu, Rasulullah juga memesankan kepada kita adalah yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Yassiru, mudahkanlah dan jangan kamu persulit. Dalam urusan itu mudahkan. Berikan kegembiraan dan jangan kamu ancam atau takuti. Itulah dakwah yang diharapkan Muhammadiyah, itu dakwah dengan yang menggembirakan, tidaknya. Ya. Yassiru wala tu'assiru. Tapi banyak sekarang tidak begitu. Anak iso dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Apa itu caranya? Jadi yang sulit dipermudah, begitu. Yang susah digembirakan. Jadi begitulah Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Inilah pentingnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, ya. Jadi Allah itu menghendaki kita itu kemudahan, bukan kesulitan. Walitukminul iddata tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian kita diperintahkan untuk apa? Menyempurnakan ibadah kita itu sebulan penuh. Dan insya Allah kalau kita sempurna ibadah kita sebulan penuh dengan niat yang benar, dengan selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bertakwa, dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan, betul-betul adalah bulan pembersihan atau penyucian diri kita semuanya dari segala hal yang tidak baik, kotoran-kotoran, mulai kotoran-kotoran hati dalam diri kita dihilangkan. Misalnya masih ada dendam, hilangkan. Masih ada kebencian. Tak tasih wonten sing rada dendam karo kancane ngoten ya. Itu ya. Ya nek iso sing ndek utang ya dilunaske ora apa-apa begitu. Ya. Yang hutang maka segera melunasi. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ya ini jadi beberapa tafsir, kita tidak sampai kepada tafsir yang berikutnya karena ini sudah jamnya jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu hanya sebagai tadhkirah buat kita semuanya. Betapa kasih sayang Allah kepada kita ketika memerintahkan ibadah puasa itu dengan penuh kasih sayang. Betul, Allah itu Rahman. Nanti ayat berikutnya kan terkait dengan Allah sangat dekat dengan kita, utamanya di bulan Ramadan, maka supaya kita banyak berdoa, banyak berzikir, ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam menyampaikan tafsir Ibnu Katsir yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.